Buka mata kalian lebar-lebar sekarang. iPhone 13 di tahun 2024 masih jadi raja smartphone atau kalah telak? Temukan jawabannya di video ini sekarang. Iya, iPhone 13 yang dulunya dirilis pada tanggal 14 September 2021 sangat menarik banyak perhatian dan hype banget nih. Karena posisi kameranya yang berubah, yaitu yang awalnya berada di posisi atas bawah, tapi kali ini berubah menjadi diagonal. Banyak pro dan kontra sih bisa dibilang ya. Walaupun banyak yang suka, tapi ya belum tentu juga, gak ada yang ngehujat nih bentuk kamera. Namanya juga netizen, apa-apa dikomenin, termasuk gue ya saat ini, dan lu pada yang sekarang lagi nontonin video gue. Oke, di video kali ini gue akan ngejelasin apakah iPhone 13 masih relevan di era gempuran iPhone 14 dan 15 yang semakin turun harga. Selain ngebahas spesifikasinya, gue juga ngebahas dari sisi user experience setelah pakai HP ini kurang lebih 1 tahunan lah ya. Langsung aja masuk ke pembahasan pertama karena lagi panas-panasnya ini, yaitu di harga dan storage-nya. Kalau kita liatin harga barunya di iBox yang udah nyentuh 10 juta kembali 1000 alias di 999, keren banget kan, storage 128GB udah under 10 juta. Tapi jangan berbangga dulu nih, karena harga ini sesuai per video dibuat tanggal hari ini, yaitu di tanggal 12 Maret 2024. Tapi kalau udah gak promo ya paling di atas 10 juta lagi. Kayak yang ini nih, 256GB ada di harga 12.499. Nah, tapi kalau promo Februari ini yang sempat viral di mana-mana itu ya, dan ya emang masih segini-segini aja harganya. Bingung kan lu pada kenapa Apple bisa gila-gilaan promo untuk iPhone 13 ini? Oke, lanjut ngomongin buat bekasan orang alias second. Ini tuh rata-rata juga dijual di 10-11 juta. Cuma ya tergantung juga nggak sih dari baterai health-nya, kondisi fisik, dan masa garansinya. Rata-rata dijual dengan harga sekitar 8-10 jutaan untuk iPhone 13 biasa dengan size 6,1 inch. Dan dengan harga tersebut kalian bisa dapetin kapasitas yang 128GB. Yang menurut gue ini tuh bisa jadi patokan kalian karena sebagai kapasitas yang paling minim sebenarnya buat kalian yang pengen pakai di jangka panjang. Dan ya iPhone 13 juga emang nggak ada buat storage 64GB nya sih. Ini ngomongin buat teman-teman aja yang mungkin mau upgrade ke iPhone tapi cari yang 64GB biar murah. Tapi sayang banget, balik lagi menurut gua gak akan cukup storage gitu buat kalian pakai jangka panjang. Apalagi yang dikit-dikit selfie nih kayak gua nih. Pokoknya tiap menit wajib selfie. Terus yang dikit-dikit ngabarin ayang pakai pep. Duh, pokoknya berat banget kalau user 64GB ini. Nah, walaupun memang ada beberapa alternatif di luar sana buat pindahin storage segala macem, cuman ya menurut gue balik lagi agak ribet dari pribadi buat ngomongin kapasitas. Ke bagian desain dan size. Untuk desain sih bener-bener kembali ke selera masing-masing ya. Soalnya kalau ngomongin poin yang satu ini nih gak bakal ada habisnya. Biasanya yang suka model-model begini tuh orang-orang yang simple, yang gak suka neko-neko, apalagi yang desainnya rame. Kalau kita lihat juga di sini tampilan layout, kamera, desain, ini sama aja kayak iPhone 14, 15. Semuanya nggak terlalu beda jauh sih. Hanya aja di iPhone 15 udah gunain Dynamic Island. Nah, dengan tampilan desain yang hampir-hampir sama, ini bikin iPhone 13 tuh jadi worth it lah ya. Kalau kalian bilang, kenapa nggak 14 aja sih? Kalau lu beli iPhone 14, ini menurut gue nanggung banget. Mending langsung beli aja di 15, karena nambah dikit lagi lu orang udah dapat brand new iBox iPhone 15. Jadi ini yang bikin iPhone 14 menurut gue agak kentang banget ya buat dibeli. Nah, terus kalau kalian mikir kenapa nggak 14 terus ke 15, agak sayang juga menurut gue. Jadi langsung aja kalau misalnya sekarang pakai 13, ya langsung loncat aja. Ya langsung loncat aja ke 15, ngapain ke 14 lagi gitu loh. Oh, desainnya juga sama semua dan nggak ketinggalan zaman gitu loh. Untuk size-nya sendiri, buat gue pribadi ini sih udah size yang cukup ideal ya buat ngebantu produktivitas kalian. Mulai dari entertain, main game, foto, video. Bahkan buat kalian yang suka edit-edit di video di CapCut or VN, ini juga layarnya cukup oke banget.
nggak gede, nggak kecil banget juga. Jadi menurut gue comfort aja sih. Kecuali yang emang udah kebiasa edit di laptop atau MacBook, pasti akan ngerasa bedanya dikit untuk layarnya. Cuma kalau kalian biasanya edit di HP untuk simple editing, ini oke banget lah gitu loh. Gue kasih jempol. Ya meskipun ukuran HP-nya tergolong kecil, tapi kalau di genggaman gue ini cukup-cukup aja dengan desain flat frame-nya ini. Tapi ya itu, kalau kalian kurang kebiasa dengan tipe HP yang kecil, pasti rasanya agak kurang gitu, jadi kaku buat ngehandle seluruh bodinya. Bawaannya jadi takut jatuh mulu nih HP. Tapi tenang aja, karena kecil dan mungil, jadi kalau kalian masuk kantong juga langsung seret masuk semua bodi HP-nya. Untuk berita isunya, bagian yang lemah itu ada di bagian frame-nya. Dulu di awal rilisnya iPhone 13 ini lumayan banyak yang komplain, warna aslinya jadi pudar, bahkan ada yang lecet-lecet gitu. Ini sih gue gak tahu ya kenapa bisa gitu, mungkin pemakaian pribadi aja. Kemungkinan gara-gara saking seringnya buka tutup case, apalagi tipe case-nya hard case. Jadi artinya bagian frame itu juga akan sering kegores sama hard case kalian. Jadi usahain pakai yang soft case aja kalau misalnya sering gonta-ganti case. Tapi so far punya gue udah setahunan ini aman-aman aja sih. Sebenarnya ada protes lagi dikit di terkait build quality-nya di bagian belakang. Di area logonya ini ya, kalau ditekan-tekan tipis tuh berasa kopong gitu, kayak tahu bulat. Isinya angin doang itu tuh loh. Jadi kayak ada bagian yang renggang gitu lah. Ini kemarin nggak sengaja gara-gara kepo aja sama bodi ini HP. Gue pegang-pegang, kok aneh, setelah ditekan ternyata agak kurang kokoh ya bagiannya, agak-agak letoy kayak kenyal Yupi gitulah pokoknya. Paham aja lah sendiri. Oke, kita masuk ke spek layar nih. Dengan dukungan display Super Retina OLED, ini udah paket hampir sempurna banget. Yang sempurna rasanya, sempurna bentuknya, dan sempurna untuk SIM. Udah all in one, paket lengkap abis. Tapi ya itu, balik lagi, hampir sempurna karena masih aja lagi dan lagi iPhone untuk refresh rate-nya belum nyentuh 120 Hz. Jadi agak disayangkan nih untuk yang satu ini karena masih tetap stuck di 60 Hz. Tapi jangan salah, dengan tingkat kecerahan 1200 nits di iPhone 13 ini sangat bisa mendukung visibilitas kalian ketika lagi dipakai di luar ruangan. Nah, dengan resolusi 1170 x 2532 pixel, kalau ngomongin ketajamannya ya tajam. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silat. Apalagi yang mau upgrade dari sebelumnya masih pakai iPhone zaman Majapahit itu ya, yang masih pakai IPS, pasti berasa banget ini upgrade-nya gitu. Berikutnya kita akan bahas untuk performanya. iPhone 13 ini didukung dengan performance chipset menggunakan chip A15 Bionic dengan RAM 4GB. Berhubung iPhone ini dirilis pada tahun 2021, jadi ya kurang lebih sampai 2025, 2026 ini tuh masih disupport untuk update softwarenya. Jadi nggak usah takut ketinggalan ya, karena untuk jangka panjang kalian invest ini tuh bisa-bisa aja gitu. Apalagi mungkin untuk kebutuhan daily kalian, memenuhi kebutuhan entertain, main game. Buat gue sih iPhone 13 ini masih sangat nyaman aja untuk performanya, dan bisa kalian andalkan untuk pemakaian sehari-hari. Tapi minimal bos, jangan dipakai 24 jam juga tanpa henti. Sayang lah sih gitu HP, mahal kali HP-nya. Lu udah kaya 7 turunan sih ya. Lalu bagaimana dengan dukungan baterainya? Untuk iPhone sendiri disupport oleh baterai sebesar 3240 mAh. Dan ngomongin buat pemakaiannya nih, rata-rata ya sama aja gitu kayak HP-HP lain. Minimal harus di-charge sehari sekali. Beda cerita ya kalau lu pada beli HP bekasan orang alias second. Buat yang masih nggak ada duit nyicil ori ya gak apa-apa beli second, gak apa-apa banget malah gitu loh. Cuma pastiin baterai health-nya juga ya, karena kalau baterai health-nya udah turun, ini otomatis sangat mengganggu produktivitas kalian. Karena kalian harus charge HP terus menerus, kemana-mana harus cari colokan mulu. Selamat datang kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dengan power bank. Aku jijik, aku benci. Tapi ini balik lagi ya, tergantung dari pemakaian kalian. Kalau di luar dari aktif main game, ya paling standar aja sehari sekali, dan maksimal ini 2 hingga 3 kali aja mentoknya. Ngomongin buat daya tahan baterainya, ini oke banget kalau dari gua. iPhone tuh baterainya bakal aman-aman aja. Pasti banyak orang tuh yang sering ngejelekin iPhone lah. iPhone tuh baterainya jelek, cepat panas, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi menurut gua baterainya tuh aman, kecuali udah di bawah 80% ya. Silakan ucapkan selamat tinggal. Dadah.
kayaknya kurang afdol kalau kita gak cobain main game gitu loh. Ini kayaknya kita akan coba beberapa game dan salah satunya ML. Nah kalau kita main ML dengan settingan serba mentok rata kanan, jelas masih oke performa dan baterainya. Biasanya pasti akan hangat ketika udah di match kedua. Itu pun hangatnya tipis aja sih, gak hangat-hangat banget sampai 40 derajat Celcius. iPhone 13 ini memiliki speaker yang bagus ya buat kalian yang suka nonton YouTube, streaming, dengerin musik, main game. Ini tuh udah buat aku jatuh cinta banget sama nih HP gitu loh. Dan kalau misal kalian butuh audio langsung dari HP pas video, ini tuh juga jernih banget gitu loh. Di sini aku bakal masukin beberapa contoh video yang aku ambil langsung dari HP ini tanpa bantuan mikrofon apapun. Jadi kalian bisa nilai sendiri lah ya gimana bagusnya nih audio bawaan dan audio speakernya. Terus kalau ini tuh stabilisasinya juga udah ada. Kalau misalnya gue pakai bawa lari begini, kan ini kan gue udah lari ya. Maksudnya kayak ini tuh tetap aman gitu. Tapi kan ya gak tau juga, nanti kalian nilai aja sendiri untuk audio dan videonya. Nah, gimana menurut teman-teman? Oke nggak nih? Bersih kan suaranya? Yang terakhir ngomongin di fitur kameranya. Kalau ngomongin dari segi kamera, iPhone 13 ini buat gue udah lebih dari cukup. Karena udah paket komplit banget dengan support sinematik, 4K yang sangat stabil. Dari 4K 30 fps, 4K 60 fps, ini semua udah gak usah kalian raguin lah pokoknya. Tutup mata aja udah pasti nih kamera bagus gitu. Gak hanya itu, bahkan Full HD bawahnya yang juga stabil. Jadi kalau kalian mau pakai buat video yang dalam keadaan jalan-jalan ataupun bergerak, lari, ini aman banget, gak akan blur-blur karena sudah ada fitur stabilization. Ternyata yang membuat iPhone 13 ini beda dengan iPhone 12 yaitu iPhone 13 memiliki fitur photographic style dan sinematik. Itulah mengapa iPhone 13 lebih unggul dari segi kamera ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga lumayan aktif nih dalam dunia foto video atau mungkin yang suka ngevlog atau live streaming, ini tuh kamera depannya juga bagus banget dan tetap terlihat ciri khas iPhone. Nah, iPhone 13 ini memiliki low light yang lebih baik. Jadi buat teman-teman yang mungkin aktif di malam hari buat foto video, hasilnya ini bakal lebih memuaskan daripada iPhone sebelumnya. Nah, jadi ini kalau misalnya kameranya benar-benar low light, jadi benar-benar cuma pakai lampu tidur doang. Tuh, terus gak pakai lampu atasnya. Nah, terus ini kalau misalnya kamera belakangnya, gitu. Itu ya cuma kayak gimana gitu loh. Sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu. Karena pasti hatersnya iPhone nih, hatersnya Apple, pasti ini hal yang paling ditunggu-tunggu untuk di-compare. Yap, ini dia kekurangan iPhone 13. Well dan untuk isunya sendiri sih iPhone 13 ini emang paling banyak green screen. Cuma ya ini kan mungkin beberapa device aja, gak semua device. Buktinya punya gue dari gue awal beli sampai sekarang sih aman-aman aja, gak pernah ada green screen gitu loh. Tapi kalau ngomongin buat panel LCD, kenapa bisa banyak isu green screen? Ya ternyata Apple kerjasama dengan salah satu supplier baru yaitu supplier BOE. Dan setelah diselidiki Apple, layar yang rata-rata green screen ini berasal dari supplier tersebut. Dan ternyata BOE juga melakukan kecurangan dengan mengubah model panel LED-nya. Sebenarnya tujuan Apple di sini baik untuk mengurangi ketergantungan dari panel LCD Samsung. Jadi itu kenapa banyak isu bahwa iPhone 13 batch awal rilis itu banyak karena green screen lah, green tea lah, Thai tea lah, matcha lah. Cuman hal ini juga gak makan waktu terlalu lama karena Apple udah benar-benar stop untuk kerjasama dengan BOE tersebut untuk LCD-nya. Jadi kalau ngomongin buat apakah iPhone 13 keluaran yang baru saat ini masih sering mengalami green screen? Ya tentu enggak lah ya kali Apple gak jaga kualitasnya. Bahkan udah jarang banget yang terjadi karena Apple udah balik lagi menggunakan LCD dari Samsung dan LG. Nah mungkin sekian ya guys video gue kali ini, bisa buat mata kalian terbuka lebar. Mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata.
apakah iPhone 13 ini masih relevan dengan generasi HP-HP terbaru sekarang dan masih layak nggak buat teman-teman gunain dan beli di tahun 2024. Buat teman-teman yang juga pakai iPhone 13, drop di kolom komen ya gimana pengalaman kalian pakai ini HP. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Thank you for watching guys. Bye-bye.